pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua pagi ini hadir untuk menyapa Anda. Kami hadir dengan informasi penting dan teraktual yang akan kami hadirkan untuk Anda. Mengawalinya kami akan hadirkan 3 berita utama kami. Kasus COVID-19 terus melonjak. Tempat tidur dan tabung oksigen di 8 rumah sakit di Kota Jayapura habis. Cegah penyebaran COVID-19, bandara dan pelabuhan di Papua akan ditutup selama sebulan. Cegah penyebaran COVID-19, daging kurban dibagikan ke rumah umat. Delapan rumah sakit di Jayapura saat ini kewalahan menangani pasien COVID-19 yang setiap hari terus berdatangan. Jumlah tempat tidur di rumah sakit sudah hampir tidak mencukupi untuk menampung jumlah pasien yang terpapar COVID-19 yang jumlahnya rata-rata 200 kasus per hari. Bahkan Rumah Sakit Dok 2 Jayapura sudah tidak bisa lagi menampung pasien yang masuk. Pasien terpaksa harus dirawat di luar ruangan. Selain tempat tidur, kondisi diperparah dengan stok tabung oksigen yang menipis, padahal oksigen sangat vital untuk penderita COVID-19. Rumah sakit khususnya yang di Kota Jayapura kami kehabisan. Tadi pagi saya dilaporkan itu ada kembali lagi 2 jam kami kehabisan oksigen. Tapi tadi sudah ada tambahan 20 tabung. 20 tabung itu biasanya 4-5 jam lagi sudah habis lagi. Jadi kami lagi berusaha untuk bagaimana bisa mendapatkan yang ada untuk bisa segera menolong teman-teman saudara-saudara kita yang di sana. Ruangan kita masih kita rawat di Selasar di depan IGD mungkin hari ini. Bicara di Kota Jayapura itu Rumah Sakit Dok 2, 8 rumah sakit kita ini rata-rata sudah di 96-97%. Rumah Sakit Dok 2 lebih dari 100%. Karena sudah pakai selasar dan iya. Jadi BOR itu menunjukkan bahwa kapasitas tempat tidur untuk COVID-19 plus dengan pasien yang akan masuk itu sudah penuh semua. Di Dok 2 kami sudah merubah ruangan-ruangan perawatan biasa menjadi ruangan perawatan COVID-19. Yang pasti keteteran. Tapi puji Tuhan kemarin 3 hari yang lalu ketika rumah sakit sudah kehabisan regen, kami dapat ketambahan 10.088 sampel. Nah, yang jadi persoalan Bapak Kapolda, kemarin kami laporkan petugas kami di rumah sakit Dok 2 88 positif. 88. Ada 6 dokter spesialis yang cukup berat bagi kami. Satu ada sejawat kami dokter paru yang terpaksa harus isolasi mandiri dan dokter patologi klinik, tapi karena kondisinya ringan, kami bisa pakai telemedicine. Kondisi saat ini sangat dilematis. Di satu sisi, rumah sakit tidak bisa menolak pasien COVID-19 yang datang berobat. Namun karena terbatasnya tempat tidur, pasien terpaksa dirawat di tenda atau di luar ruangan sambil menunggu ketersediaan ruang perawatan. Saat ini ada 8 rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 di Jayapura, yakni RSUD Dok 2, Profita, Martin Inday, TNI Angkatan Laut, Bayangkara, Dian Harapan, dan RSUD AB Pura, serta Yowari. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena mengancam nyawa manusia. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah untuk menyelamatkan warga Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Varian baru Delta COVID-19 telah masuk ke Papua. Dari 12 sampel penderita yang diuji Litbangkes sebulan yang lalu, 10 pasien di Merauke terbukti tertular varian Delta. Varian ini dikenal sangat ganas dan lebih cepat menular dibandingkan varian COVID-19 sebelumnya. Dengan masuknya varian Delta ini, masyarakat diminta lebih waspada dan ketat menerapkan protokol kesehatan. Polda Papua akan membantu pemerintah daerah dalam memantau penerapan protokol kesehatan di Papua. Yang ada, yang telah dipermonitoring oleh posko COVID, mudah-mudahan penanganan dari posko COVID ini bisa memberikan data yang akurat. Kalau kami di pihak kepolisian hanya membantu pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap bagaimana pemberlakuan PPKM terbatas di zona Papua. Nah, sekali lagi kita di Papua sudah masuk pada level 4. Sekali lagi ke level 4. Saya berharap sekali lagi sholat Idul Adha kali ini tidak membuat kita menjadi PPKM darurat.
apakah nanti akan lebih diperketat ya? Karena tadi Dr. Silvia tadi pagi sudah mengumumkan varian Delta sudah ditemukan di Papua. Ya, kami berharap masyarakat di tanah Papua harus tumbuh kesadarannya. Jadi tumbuh kepada kesadarannya. Kalau berharap pada petugas ini kan itu sangat terbatas. Kalau masyarakat dia tumbuh melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, mengikuti anjuran pemerintah, mentaati apa yang telah diberlakukan oleh pemerintah, ini mudah-mudahan bisa membantu cegah, membantu untuk menekan lajunya perkembangan meningkatnya COVID di tanah Papua. Sementara itu, juru bicara Satgas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Papua, Silwanus Sumule, menjelaskan temuan ini membuat pemerintah harus bekerja lebih keras untuk memutus rantai penyebaran. Konfirmasi dari teman-teman di Litbangkes bahwa dari 12 sampel yang diperiksa Rumah Sakit Merauke, 10 dinyatakan positif varian Delta. Jadi temuan varian Delta ini bermakna pertama di Papua telurnya sudah pecah. Selama ini kita masih ragu-ragu apakah varian ini sudah masuk atau tidak. Hari ini bisa dinyatakan bahwa memang sudah ada masuk kasusnya. Yang kedua, itu bermakna juga bahwa upaya-upaya prokes itu tetap harus kencang dilakukan. Jadi kita sudah nggak bisa main-main oleh karena data menunjukkan bahwa varian Delta ini 7 kali lebih ganas, lebih bisa menginfeksi 7 kali. Hal yang ketiga, itu juga bermakna bahwa teman-teman di rumah sakit harus mempersiapkan diri dengan baik. Prokes ini menunjukkan bahwa masyarakat sebagai garda terdepan yang ada di hulu harus berperan aktif. Dan juga kami meminta kepada Polda bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar prokes itu memang tidak bisa dianggap main-main lagi, harus betul-betul ditegakkan. Dengan demikian upaya kolaboratif bersama, baik yang di hulu dan di hilir, hulu dalam artian masyarakat dan kami yang ada di hilir, dalam menangani kasus-kasus yang masuk ke rumah sakit. Satgas COVID-19 saat ini gencar menghimbau warga untuk melindungi diri dari ancaman varian Delta ini. Protokol kesehatan adalah satu-satunya cara agar terhindar dari penularan. Sampel yang dikirim ke Jakarta seperti apa hasilnya, Dok? Iya, jadi di tanggal 25 Juni kita kirim sampel untuk namanya whole genome sequencing untuk melihat atau mendeteksi varian-varian dari COVID yang terjadi di Merauke. Dan kemarin malam ya, saya mendapatkan informasi dari Litbangkes terkait dengan hasil tersebut. Dan dari 12 sampel yang kita kirim itu 10 sampel teridentifikasi varian Delta. Gitu. Varian Delta merupakan virus baru dari COVID-19 yang bermutasi. Varian ini sangat ganas dan cepat menular. Varian inilah yang belakangan menyebabkan jumlah orang yang terpapar semakin banyak sehingga rumah sakit tidak bisa lagi menampung pasien COVID-19. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari kota Jayapura dan Merauke. Pertanggal 1 Agustus hingga 30 Agustus, pintu keluar masuk Papua baik melalui bandara dan pelabuhan akan ditutup. Penutupan atau lockdown ini diberlakukan karena jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat. Jumlah orang yang terpapar COVID-19 di Provinsi Papua sangat mengkhawatirkan. Saat ini rata-rata per hari 300 orang tertular, meningkat 3 kali lipat dibanding sebelumnya yang rata-rata per hari hanya 60 kasus. Asisten 2 Setda Papua Muhammad Musaad mengatakan lockdown sebulan penuh ini diharapkan menyelamatkan penduduk di tanah Papua dari penularan COVID-19. Selain itu, kebijakan lockdown diambil agar persiapan penyelenggaraan PON dan Peparnas Oktober mendatang berjalan lancar. Untuk kegiatan-kegiatan masyarakat, ya ini juga kita harapkan untuk kita batasi ya di dalam lingkungan Papua. Kegiatan-kegiatan masyarakat dalam artian seperti hari ini misalnya kegiatan keagamaan ya ini hanya 25%, hanya atas pemerintah kami menyampaikan apresiasi kepada Masjid Raya yang sudah menunjukkan komitmen untuk prokes ya dengan hanya 25% dan pintu sudah ditutup dari awal. Ini menunjukkan bahwa
kita semua peduli terhadap ini, ya, dan harap kepada ini menjadi contoh untuk yang lain, ya, untuk yang lain. Nah, kemudian kegiatan ekonomi juga begitu, harus tetap jalan tapi dengan pembatasan, sehingga nanti diharapkan sesudah tanggal 25 akan ada edaran baru yang mulai berlaku nanti untuk per Agustus, yang pasti akan berbeda dengan apa yang kita lakukan hari ini. Oh, nanti Agustus ini hanya kapusnya atau pesawat juga, ya. Tapi karena kita mau PON, jadi ada pengecualian untuk, karena pasti ofisial yang datang lebih awal untuk mengecek tempat dan sebagainya itu tetap dipilihkan, ya. Kalau istilah yang dipakai oleh pemerintah pusat itu ada yang memang critical, ya, yang ini, ya, ada yang penting sekali, yang urgent sekali, ya, itu tetap bisa. Tapi yang dengan alasan yang tidak penting, ya, mohon maaf, sementara kami harus batasi, karena ada syarat juga untuk PON itu. Waktu atas beberapa waktu lalu Pak Presiden sudah sampaikan pada bulan September Presiden akan mengambil keputusan PON itu apakah dihadiri oleh penonton atau tidak. Sementara itu Rabu kemarin di Mimika, Bupati mengumpulkan seluruh kepala dinas dan pimpinan TNI Polri mengevaluasi PPKM Mikro yang telah berjalan selama 2 pekan. Pemkab Mimika juga berencana menerapkan lockdown selama sebulan karena PPKM Mikro dianggap belum efektif menekan angka positif penularan COVID-19. Lockdown rencananya akan diberlakukan pada tanggal 7 Agustus hingga 7 September. Kami juga nanti bulan Agustus tanggal 7 sampai dengan tanggal 7 September itu kita akan lockdown. Sehingga seluruh masyarakat persiapan mulai dari sekarang sampai dengan tanggal 7 itu sudah harus siap, termasuk ekonominya, persiapan semua. Sehingga jangan sampai kita begitu tutup, saya tidak mau lagi ada yang ribut-ribut. Itu yang ibaratkan itu seperti itu. Jadi kami punya acara tinggi pertama ini kami belum ditentukan, tapi kapan kalau tiba-tiba di dalam kita lockdown, kita udah tiba-tiba dia turun, maka kita bisa buat juga dalam waktu itu nggak apa-apa. Yang penting virusnya turuni, begitu. Sementara di Kabupaten Mimika itu zona merah, bukan zona hijau atau kuning atau lain. Karena ini zona merah. Bupati Mimika Eltunus Omaleng meminta seluruh warga di Mimika untuk tidak melancarkan protes, namun mempersiapkan diri secara ekonomi. Kabupaten Mimika saat ini masuk zona merah, bahkan tempat tidur pasien di sejumlah rumah sakit hampir penuh. Saat lockdown, bandara dan pelabuhan hanya terbuka untuk pelayanan darurat dan kargo. Hendra dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Warga di Merauke diminta lebih waspada dengan menyebarnya COVID-19 dengan varian baru, Delta. Varian ini lebih ganas dan menyebabkan banyak pasien meninggal dunia. Warga diminta ketat menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Kadinkes Merauke Neville Muskita mengatakan, untuk penanganan dan pengobatan COVID jenis varian Delta ini sama dengan yang lainnya. Hanya saja penerapan protokol kesehatan menjadi paling utama untuk mencegah penularan varian baru ini. Apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat untuk antisipasi ini, Dok? Ya itu sudah, kalau penularannya sangat cepat, sangat tinggi begitu, ya protokol kesehatan harus lebih ketat, kan begitu. Ya. Kalau jadi untuk masyarakat harus disiplin, betul-betul taat protokol kesehatan. Ya. Contohnya misalnya pakai masker, tidak pakai masker ketika ada Delta di situ, dia sudah sementara pasti keterinfeksi dia. Makanya protokol kesehatan harus lebih ketat, masyarakat harus lebih taat itu. Tidak ada hal lain yang bisa dilakukan oleh warga untuk mengantisipasi melonjaknya. Apapun variannya, saya sudah bilang, apapun variannya, pencegahan utama itu di protokol kesehatan. Dari awal-awal pun begitu, gitu. Ya, kenapa varian virus itu bermutasi terus? Karena penularan terus jalan. Itu yang masyarakat harus pahami. Ketika ini tidak kita kendalikan, masyarakat penularan masih terus berjalan, maka virus itu dia akan bermutasi terus. Ya sekarang Delta, nanti berikutnya ada lagi kalau protokol kesehatan tidak ditaati dengan baik dan penularan terus berjalan, itu memungkinkan virus untuk bermutasi terus. Itu yang masalahnya, masyarakat harus paham. Jadi protokol kesehatan jangan diabaikan, harus ditaati betul, supaya penularan ini segera terputus. Ya.
Sebelumnya, Dinkes Merauke mengirim 12 sampel ke Jakarta untuk mengetahui jenis COVID-19 yang merebak di Merauke. Dari 12 sampel, 10 sampel positif COVID-19 dengan varian Delta. Saat ini, pasien yang masih dirawat di rumah sakit di Merauke berjumlah 421 dan 94 orang meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kepolisian daerah Papua masih terus mengusut dugaan kasus korupsi dana COVID-19 di Kabupaten Mambramo-Raya pada tahun 2020. Kepala Kepolisian daerah Papua Irjen Matius Fakiri meminta penyidik bekerja profesional untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar 3,1 miliar rupiah itu. Kapolda meminta semua yang terlibat diperiksa karena besar kemungkinan akan ada tersangka baru. Saat ini polisi sudah menetapkan Bupati Mambramo-Raya Dorinus Dasinapa dan Kepala Badan Keuangan sebagai tersangka. Perintahkan untuk semua yang terkait dengan penyalahgunaan COVID di Pusin Mambramo-Raya itu harus diproses sesuai dan biarlah pengadilan yang memutus. Saya minta petugas penyidik melaksanakan secara profesional. Tidak hanya berhenti di Mambramo-Raya, akan ada kabupaten-kabupaten lain termasuk provinsi apabila menyalahgunakan dana COVID yang dipakai untuk bagaimana penanganan kesehatan di masyarakat khususnya Tanah Papua. Kapolda juga mengaku telah menyurati Menteri Dalam Negeri terkait permintaan izin penahanan Bupati. Namun hingga kini Mendagri belum mengirimkan surat balasan. Bupati Mambramo-Raya dan Kepala Badan Keuangannya ditetapkan tersangka setelah polisi menemukan adanya indikasi korupsi dana penanganan COVID-19 sebesar 3,1 miliar rupiah yang diduga digunakan untuk keperluan pencalonan bupati. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penyelenggaraan PON ke-20 di Tanah Papua terancam mundur. Hal ini menjadi pembahasan dalam rapat yang digelar Pemda Rabu kemarin di salah satu hotel di Mimika. Mundurnya sejumlah pagelaran daerah dan nasional yang dilangsungkan di Mimika disebabkan mengganasnya penularan COVID-19 akhir-akhir ini. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung Bupati Mimika beserta Dandim dan Kapolres, disimpulkan 3 gelaran besar yakni PON ke-20, Pes Parawi, dan Konferensi Gereja Kingmi harus ditunda. Khusus untuk pelaksanaan PON ke-20, Eltinus Omaleng akan menyurati Presiden Joko Widodo, meminta masukan mengingat kasus COVID-19 di Mimika sangat tinggi. Dan inti daripada ini agenda yang kita rencana mau datang agenda pertama dengan menyebut Konferensi Kingmi di Sepapura. Kemudian juga di PON 2021 dan juga Berparawe. Nah, memang dengan kondisi yang ada seperti ini tidak dimungkinkan untuk jalan dengan keadaan yang seperti ini. Sehingga kami mau menyurat kepada Presiden untuk mempertimbangkan atau kita harus dengan kondisi seperti ini kita harus jalan atau tidak. Sementara untuk penundaan kegiatan konferensi Kingmi, Ketua Panitia Konferensi yang juga Bupati Puncak sepakat menunda kegiatan tersebut. Willem Wandik menghimbau seluruh jemaat Kingmi se-Papua agar bersabar dan kegiatan tersebut akan tetap dilaksanakan di Mimika, namun waktunya diundur. Panitia Konferensi Kingmi di Tanah Papua, saya sangat mendukung dan kami tidak bisa laksanakan konferensi di Mimika. Sementara waktu kita tunda, waktu yang tidak ditentukan. Oleh karena itu saya mau menyampaikan kepada seluruh gereja Kingmi di Tanah Papua, mari bukan karena tidak mau melaksanakan, tetapi karena COVID semakin meningkat sehingga apalagi di Mimika ini zona merah. Oleh karena itu dengan hati yang sungguh berat, kami tunda waktu yang tidak ditentukan sehingga konferensi ini bisa berjalan ketika dalam keadaan aman, menyatakan bahwa daerah Timika atau Papua dan Indonesia ini semakin COVID-nya sudah menurun, kita akan melaksanakan.
Pemda Mimika berharap bisa mendapat masukan dari Presiden dan Gubernur karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Vaksinasi massal COVID-19 terus gencar dilakukan di Merauke. Vaksinasi menyasar ke warga tinggal di pinggiran. Saat ini minat warga untuk divaksin semakin tinggi, seperti di kawasan transmigrasi Tanah Miring. Ratusan warga bersedia divaksin sehingga 700 dosis vaksin ludes terpakai. Kasrem 174 Merauke Kolonel Hamin Tohari sangat mengapresiasi antusias warga di kawasan transmigrasi Tanah Miring. Menurutnya, semakin banyak warga yang mau divaksin, maka akan mempercepat kekebalan komunal. Kita vaksin bersama-sama dengan instansi yang lain yang juga menyelenggarakan. Ini bagian dari upaya mensukseskan program pemerintah untuk secara masif memberikan vaksin kepada masyarakat agar tercipta herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Vaksinasi yang digelar TNI ini dilakukan secara berpindah-pindah sehingga tidak perlu datang ke satu lokasi di kota. Warga yang sudah divaksin diminta tetap harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Umat Islam di Merauke Selasa lalu merayakan Idul Adha. Kendati di masa pandemi, pemotongan hewan kurban tetap dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan. Begitu juga pembagian daging kurban. Untuk menghindari penyebaran COVID-19, Masjid Mujahidin Merauke mendistribusikannya secara merata dengan cara diantar ke rumah. Pengantaran daging dilakukan panitia agar warga tidak harus datang dan berkerumun. Terdapat 1.000 kupon yang disebarkan terlebih dahulu ke rumah umat dan warga sekitar masjid. Kami sebarkan kurang lebih 1.000 kupon dan itu 50% kami melalui door to door memberikan kupon dagingnya dan 50% kami berikan pada saat pembagian kupon 2 hari yang lalu di masjid ini. Ya, kami sengaja karena dalam kondisi pandemi ini kami lebih memaksimalkan melalui rumah ke rumah supaya kami juga tidak terlalu padat di masjid ini. Lalu mereka yang di sini nih ya? Dan itu lebih tepat sasarannya kalau kita langsung ke rumahnya. Dan mereka yang ada di ini, yang datang ini memang tidak di luar daripada target yang selama ini kita. Masjid Mujahidin mendapat kurban 13 ekor sapi yang disembelih dan dibagikan menjadi 1.000 paket. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Agar tidak menimbulkan kerumunan, tim Satgas COVID-19 Merauke menganjurkan agar umat Islam menyembelih hewan kurban di rumah pemotongan. Saat ini, rumah pemotongan Merauke kebanjiran order pemotongan hewan kurban, sementara kapasitas pemotongan setiap harinya hanya mampu 60 ekor hewan. Untuk mengantisipasi permintaan pemotongan, RPH Merauke merekrut relawan pemotongan hewan sebanyak 100 orang yang sebagian besar adalah siswa Politeknik Kesehatan di Merauke. Untuk pemotongan di RPH selama kurban ini 2 hari sebanyak 120 ekor, setiap harinya rata-rata 60 ekor. Ya. Kemudian tenaga yang ada di sini dari dinas, kami dibantu dari Politeknik Yasanto dan dari Janggal. Oh, gitu. Ya. Berapa orang itu dok semuanya? 100 orang. 100 orang ya? Ya. Wah, ya. Ini upaya pemerintah untuk membatasi kerumunan di masjid-masjid sehingga arahan dari Bupati untuk diarahkan pemotongan di RPH seperti itu. Memotong hewan kurban saat Idul Adha di masjid atau tempat tertentu sangat berpotensi menimbulkan kerumunan. Pemerintah menganjurkan warga memotongnya di RPH sehingga terlokalisir dan pembagian daging juga terkoordinasi baik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sampai saat ini masih banyak warga yang enggan divaksin dengan berbagai alasan. Padahal vaksin sangat penting di tengah kegawatan penularan COVID-19 akhir-akhir ini. Korem 174 Merauke melakukan berbagai upaya agar warga tidak takut divaksin. Salah satunya dengan memberikan daging hewan kurban. Ternyata cara ini menarik minat mereka. Warga akhirnya mau divaksin
karena setelah itu mereka bisa membawa pulang daging kurban. Saya divaksin, terus perasaannya saya dapat daging, saya bersyukur sekali kepada bapak-bapak yang tentara dari Korem. Saya bersyukur dan saya berterima kasih kepada bapak di sini. Ini pertama kali divaksin ya? Iya, pertama kali. Pertama kali dapat daging kurban juga? Iya. Target kita 200 sudah tercapai, tapi masih ada yang berdatangan dan alhamdulillah ini yang kita harapkan bersama. Artinya masyarakat sudah benar-benar menyadari bahwa vaksin ini penting sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 ini. Pak, selain vaksinasi, apakah mereka juga disampaikan semacam sosialisasi edukasi soal prokes dan pentingnya vaksin, Pak, di lokasi ini, Pak? Itu terus-menerus kita lakukan, dan alhamdulillah sebagian besar lihat masyarakat juga sudah semuanya datang menggunakan masker. Vaksinasi terus dikebut Pemda Merauke dengan menggandeng tentara dan polisi. Fasilitas yang dimiliki TNI dan Polri memang mumpuni sehingga vaksinasi di daerah pedalaman tidak ada masalah. Pemda Merauke menargetkan 80% warganya sudah divaksin sebelum PON ke-20 digelar Oktober mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.